Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh هاديا إلى رضوانه صلوات الله عليه وسلامه وعلى آبائه وإخوانه وأتباعه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Cenghu, Ibu-ibu sekalian, para anggota Majelis Taklim, mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam menjalankan perintah Allah dan mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu sekalian berbahagia, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di tanggal 2 Sya'ban. Itu artinya tidak sampai 27 hari lagi kita akan berada di bulan suci Ramadan. Karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita agar kita dapat maksimal mungkin beramal soleh, khususnya di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban amalan-amalan kita dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Sya'ban itu diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita limpah sanjungkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliau, karena kegigihan beliau, kita dapat merasakan betapa manisnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjuangan beliau yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Ibu sekalian berbahagia, apa tema kajian kita? Ibu ketuanya mana? Lagi berhalangan. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita prolog dulu ya Ibu, sebagai sugesti. Saya akan awali dengan pertanyaan kepada Ibu sekalian. Maukah Ibu mendapatkan ampunan dosa dari Allah atas dosa-dosa kita? Mau. Maukah Ibu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat-sahabat beliau. Kata Nabi, hal adullukum
yamhullaha khatayakum wa yarfa'u darajatikum. Maukah kalian semua aku berikan tahu, kata Nabi. Para sahabat pasti menjawab mau. Apa itu? Agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Bu, apa namanya? Fudail bin Iyad. Itu nama orang. Fudail ibn Iyad, seorang tabi'in. Beliau mengatakan terkait dengan dosa, siapa sih di antara kita yang tak punya dosa? Semuanya punya dosa. Cuma bergantung banyak atau sedikit. Sedikit atau banyak. Yang sedikit bisa jadi banyak, yang banyak bisa jadi sedikit. Kalau dia minta ampun kepada Allah. Yang sedikit bisa jadi banyak kalau dia buat terus dosa itu. Yang banyak bisa jadi sedikit dosanya kalau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi rahimakumullah. Karenanya Fudail ibn Iyad rahimahullah. Siapa namanya? Fudail bin Iyad, seorang tabi'in. Jadi tingkatan ini dari zaman Nabi. Nabi itu ada sahabat ya. Nabi, para sahabatnya, baru tabi'in. Yang orang tabi'in ini tak pernah melihat Nabi, itu namanya tabi'in. Sahabat adalah orang yang melihat Nabi walaupun dari jauh. Gitu ya. Oh itu sahabat yang baik, istiqamah di jalan Allah. Kemudian ada tabi'in. Nah, yang hidup setelah tabi'in namanya tabi'in sampai ke kita. Apa namanya? Sampai akhir zaman banyak sekali. Nah, Fudail bin Iyad ini adalah salah seorang tabi'in. Seorang ulama yang tidak melihat Nabi, namun beliau berilmu. Apa kata beliau? Yang berkenaan dengan dosa. Kata beliau, andaikan dosa itu bau. Ibu tahu bau? Bau apa? Pete, jengkol, bawang putih. Andaikan dosa itu bau, pasti tidak ada orang yang mau dekat dengan aku. Tidak ada orang yang mau duduk di sampingku, kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Yakin bu? Kalau dosa itu bau, ibu mungkin tidak mau dengar saya ceramah. Betul? Kalau semuanya bau, siapa mau dekat orang bau? Kalau dosa itu bau, tapi tidak, Allah masih tutupi aib kita. Allah mesti tak buka. Maka ibu berkaitan dengan aib atau dosa, jangan kita umbar. Tahu umbar? Bahasa umbar itu adalah bahasa anak kecil. Tadi dia bertemu dengan orang tua yang banyak duit, diberi duit dia, dikasih uang. Ngomong dia ngoceh, itu umbar. Maka Allah sudah menutup aib kita, Allah sudah menutup dosa kita. Jangan kita buka, walaupun dosa kita masalah. Paham ya? Allah sudah menutupi. Itu hikmah. Tidak dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam satu kali buat dosa, Allah langsung buka. Buka apanya? Buka pakaiannya. Satu kali Nabi Adam bikin dosa bersama Hawa, Allah tanggalkan pakaiannya. Allah tinggalkan Nabi Adam. Nabi Adam sadar, itu hendaknya manusia ketika dia bikin dosa langsung sadar, jangan teruskan. Oh, sedang berjalan, kita tak tahu lampunya udah merah. Lampu merah nih. Kita tahu motor kita tadi ngebut. Masya Allah lampu merah. Lewat sedikit, berhenti. Jangan setelah tahu lampu merah langsung
ngonyor, berantakan, kecelakaan, dan membahagiakan kehidupan dunia kita, ibu rahimakumullah. Kembali ke dosa tadi. Jadi tidak ada kita yang tak berdosa. Pasti kita berdosa dan kita senang kalau dosa kita diampunkan Allah. Senang hati kita, ringan badan kita kalau diampunkan Tuhan dosa kita. Plong, tahu plong? Apa itu plong? Pernah makan permen Mentos? Atau pernah sikat gigi yang seger? Enak kan? Coba ibu-ibu tidak sikat gigi 3 hari. Bangun tidur tidak pernah sikat gigi selama 3 hari. Mau ngomong sama orang gimana? Ya, gitu kan? Plong. Apa itu plong? Ya, longgar dadanya. Tidak sesak karena dosa. Kemana aja dia bebas karena tidak ada masalah. Nothing tulus. Itu dalam bahasa Inggris. Nothing tulus. Nabi rahimakumullah. Apa perkara yang membuat kita diampunkan Allah dosa-dosa kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-masyu ilal masajid. Banyak kasratul masyu ilal masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah-langkah kita. Ibu berapa langkah dari rumah tadi? Hitung. Besok hitung ya. Kami naik motor Ustaz. Ya hitung berapa jaraknya, berapa bensin dikeluarkan begitu ya. Banyak melangkah ke masjid, banyak boleh jadi kuantitasnya sering ke masjid. Sering, bukan hanya satu masjid ini saja. Ke masjid lain dia datang juga. Ada pengajian-pengajian dia datang, ada tabligh akbar dia datang rutin. Bukan asal dia ndak. Tahu? Asal dia ndak. Asal ndak. Dia memang terschedule, terencana. Dia datang. Di situ nanti ada hari Rabu, di situ nanti ada hari Selasa. Dia berusaha datang. Rasanya rugi kalau ndak datang. Maka kasratul masyi ilal masjid, banyak melangkahkan kaki ke masjid, itu sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Itu sebab Allah akan mengangkat derajat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah kita banyak melangkahkan kaki ke masjid, isbaghul wudu 'indal makarih, yakni menyempurnakan wudu di saat yang kita benci. Bu, wudu itu adalah syarat sahnya solat. Iya. Siapa yang berwudu tak benar pula solatnya, betul? Maka terkadang kita menyentuh air itu dingin sekali rasanya, betul? Saat solat subuh ya, aduh berat, kepengen cepet-cepet. Ada? Tapi kita tidak, kita ingin mendapatkan fadilah, manfaat dari Allah agar Allah ampunkan dosa kita karena mujahadah kita, wudhu kita sempurna. Benar-benar ketika kita membasuh kedua tangan kita benar-benar basuh. Cincinnya kita putar-putar, yang ada cincin, yang tidak ada cincin jangan diputar. Biar basuh ya. Benar, pelan-pelan Ibu. Dia berkumur pelan-pelan, dia masukkan air ke lubang hidungnya pelan-pelan. Karena perlu namanya istinsak. Itu memasukkan air ke lubang hidung. Karena syaitan itu saat kita tidur malam, dia bersarang di hidung kita. Udah tahun belum ini? Belum, catat.
Ilmu. Saat kita tidur, syaitan itu bersarang di hidung kita, walaupun hidungnya pesek. Iya, karenanya disunahkan membasuh hidung. Iya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sebelum ke situ, bahwa tadi ingat yang kedua ya, apa? Menyempurnakan wudhu di waktu yang kita benci. Jadi saat ibu tidur malam, setiap orang yang beriman tidur di malam hari, setan itu ngikat dia dengan 3 ikatan. Dengan 3 ikatan. Diikat kita semuanya oleh setan dengan 3 macam ikatan. Yang pertama, ikatan itu akan terbuka bila selesai kita bangun tidur di malam hari, kita baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Itu baca doanya. Kalau tak baca, setan masih ngikat kita. Terbuka kalau dia baca doa itu. Kemudian yang kedua, dia ke kamar mandi. Untuk apa? Untuk wudhu. Itu pun godaan syaitan masih kuat. Orang dibikinnya malas sambil duduk di kasurnya dengan selimut empuknya, dikala cuaca dingin masuk ke relung tulang kita yang paling dalam. Maka syaitan membisikkan, "Ai kaget dululah, kaulah muda. Masih muda kan? Baru berapa umurnya?" Kan gitu. Nanti dululah wudhu. Digoda, padahal tali pertama itu sudah terbuka, ikatan pertama sudah terbuka, yang kedua digodanya kita udah ke kamar mandi nih. Rupanya buang air kecil doang, buang hajat doang, udah tuh balik ke kamar tidur lagi. Itu yang tak kuat imannya. Namun yang imannya kuat, dia langsung berwudu, wudunya sempurna. Wudhunya sempurna walaupun cuaca dingin. Begitu ibu rahimakumullah. Udah terbuka ikatan yang kedua karena dia berwudhu. Masih ada ikatan satu lagi oleh syaitan. Kapan dia hilang? Saat kita sholat 2 rakaat. Coba ibu rasakan. Setelah ibu sholat, rasanya seperti lega. Syaitan udah pergi dari kita. Ya bu? Baik. Nah, kembali ke wudhu tadi. Wudhu yang sempurna walaupun waktu yang dia benci, dingin betul malam itu. Ya tak? Boleh enggak ibu wudhu dengan air hangat? Boleh enggak? Boleh enggak wudhu dengan air panas? Bukan panas, hangat. Air termos campur di gayung. Boleh, boleh. Asal jangan campur gula dan kopi. Ya, campur kalau rasanya badannya agak meriang ya. Kita kan kadang agak meriang malam, aduh kurang sehat. Maka boleh dicampur air hangat sedikit biar tidak terlalu dingin. Boleh, apalagi ibu rematik, boleh. Asal tadi jangan dicampur garam. Jangan campur gula. Tidak berasa, paham ya? Ataupun susah nian kita. Siapkan air seperti ini 2 cukup berwudu. Maka itu tak masalah. Ini kan air bersih. Mensucikan. Paham ya? Boleh. Nah, ataupun kita terkadang luka. Ada luka sedikit ya. Sayang tidak apa-apa lah, insya Allah sembuh. Kita basuh aja. Basuh aja. Kecuali luka ini bakal tak sembuh, kita obati, kata dokter dilarang kena air lukanya. Maka kita tayamum itu lebih afdal. Tayamum mudah kan? Muka, tangan batas pergelangan saja, tidak sampai siku. Ya. Tangan, muka, tangan, 2 tangan sampai pergelangan ibu. Cukup. Kalau sakit maksudnya. Itu yang kedua. Apa tadi yang pertama menyebabkan Allah akan mengampunkan dosa kita dan mengangkat derajat kita ibu? Pertama tadi banyak melangkahkan kaki ke masjid. Yang kedua berwudu dikala saat yang tidak menyenangkan, dingin betul atau kita sakit, tapi kita sempurnakan wudhu kita. 2. Yang ketiga, intizar salah ba'da salah.
menunggu waktu sholat untuk sholat berikutnya. Kita udah sholat zuhur tadi, ini nak nunggu sholat asar, nunggu sholat lagi lah. Ini waktu-waktu yang hebat. Tapi di jeda waktu nunggu tuh jangan banyak nonton, jangan banyak bergurau, baca Quran atau apalah begitu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Nah, kajian kita bukan itu prolog, itu pembukaan. Sampai jam berapa kiranya? Sampai asar. Mantap, 1 jam. Ya Bu ya, boleh tanya jawab nanti. Nah, itu ilmu ya. Ibu belum kenal sama saya kan? Saya di sini kemarin di PPMT juga. Saya Haji Sumanto Al-Hadi SAG MPD. Saya ulangi, Haji Sumanto Al-Hadi SPD SAG MPD. Kenal, jangan tidak kenal. Nanti apa sih? Bapak Ustadz ini ngapain? Sama-sama apa yang tidak kenal. Kalau saya kenal sama ibu. Ya. Udah dapat namanya? Udah dicatat. Ustadz Haji Sumanto Al-Hadi SAG MPD. Anak 3 istri 1. Ya Bu ya, anak 3 istri 1. Tidak ada nambah, insyaallah saya kok itulah. Baik Ibu rahimakumullah. Nanti 1/4 jam sebelum asar boleh Ibu tanya jawab. Biasanya di poin tanya jawab itu Ibu dapat ilmu juga. Itu prolog tadi udah dapat ilmu kan? Nah sekarang kita dapat ilmu yang baru. Namun ada syarat. Orang akan mendapatkan ilmu yang baru kalau ilmu lama dia amalkan. Ya. Orang itu akan dapat ilmu yang baru kalau ilmu yang lama dia amalkan. Paham Ibu ya? Diamalkan. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan hikmah Al-Quran. Ini prolognya. Bahwa Al-Quran itu bukan hanya kita baca. Ada hikmah-hikmah yang lain. Di antaranya sebagai bentuk perlindungan diri bagi kita. Al-Quran ini melindungi bagi orang yang membacanya. Ulangi, Al-Quran ini memberikan perlindungan bagi orang yang membacanya. Maka suatu saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang sahabat beliau. Siapa nama sahabat beliau? Nama sahabat beliau ini adalah Ubay bin Ka'ab. Siapa Bu? Ubay bin Ka'ab. Maka kata Nabi, Ubay ini namanya, bukan kunyah. Kalau kunyah bahasa Jambi, ibu ada anak namanya siapa? Ibu, nama anak ibu siapa? Ada enggak? Ini ibu ini. Nama anaknya siapa Bu? Yang pertama? Ada. Siapa? Hanan. Anang. Iya, pokoknya gitu. Anang. Jadi ibu ini pasti dipanggil Bu Anang, gitu ya? Kan gitu kan? Bu Anan atau Bu Anan. Yang tertua biasa itu namanya kunyah. Kalau saya abunya Farah, abinya Farah, Abu Farah, gitu. Abu Jahal. Ibu siapa misalnya? Umurnya siapa? Ibu ini kan ada ibunya siapa? Ibunya si Anu, ibunya si Anu, beda-beda. Maka itu namanya kunyah. Itu kehormatan, itu panggilan kehormatan, senang dipanggil. Oh, bapaknya si A. Yang tidak punya anak nggak bisa. Ya kan? Yang belum punya anak nggak bisa, anak bapak siapa tuh? Itu namanya penghargaan orang Arab, termasuk kita juga. Di Jambi kan begitu juga. Bapaknya si A. Gitu ya. Nah, maka Ubay bin Ka'ab ini ada kunyah namanya. Maka kunyah Ubay bin Ka'ab, nama anak Ubay bin Ka'ab namanya Munzir. Kata Nabi, "Ya Abal Munzir." Paham maksud saya? Iya, wahai bapaknya Munzir. Munzir itu siapa? Anaknya Ubay bin Ka'ab. Munzir. Ya.
Langsung Nabi bertanya kepada beliau, kepada Ubay bin Ka'ab. Nabi langsung nanya beliau, "Ya Abul Munzir, ya wa Abul Munzir, wahai bapaknya Munzir, atadruna manil ayatil a'zam min kitabillah?" Apakah engkau tahu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Ya, apa pertanyaannya ibu? Apakah engkau tahu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Maka Abul Munzir atau Ubay bin Ka'ab tadi menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu hebat jawabannya. Allah dan Rasulnya yang tahu. Masa Nabi nanya sahabat, ya kan? Masa guru nanya murid? Guru nanya murid itu kan untuk uji, ya kan? Makanya jawaban yang paling orang rendah hati, Allahu a'lam, gitu dah. Ya aku tahu itu anak-anak. Maka kita orang yang cerdas, wallahu a'lam, gitu ya. Itu etika. Padahal beliau tahu apa. Nah, akhirnya di desa Rasulullah SAW, Ubay bin Ka'ab menjawab, sesungguhnya kata Ubay bin Ka'ab, ayat Al-Quran yang paling agung, beliau menyebutkan surah Al-Baqarah 225. Ulangi, 255. Surah apa? Surah Al-Baqarah 255. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya Bu? Apa bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Itu ayat apa? Dibaca baru ibu tahu. Ayat kursi. Mengapa ayat kursi? Karena memang ada kursi di situ. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Nah, kita nanti terangkan apa itu kursi Allah. Nabi rahimakumullah, ternyata itu ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Karenanya orang-orang tuh nempel enggak di rumahnya udah. Ngapa ditempel? Ayo. Ditempel banyak-banyak, kalau tidak dibaca, jin tetap masuk rumah itu. Iya, jin tidak takut dengan tulisan, jin takut kalau dibaca. Jin tidak takut dengan Al-Quran kalau tidak dibaca. Yang dibaca yang takut pada orangnya, bukan Qurannya. Namun Al-Quran tetap kita muliakan. Tidak boleh kita dudukkan Al-Quran sama dengan duduknya kita. Ibu taruh Quran di situ, tidak boleh, haram hukumnya. Mesti kita taruh di atas kita, ya. Taruh, boleh kita menumpuk Al-Quran dengan Al-Quran saja. Ini Al-Quran, kita tumpuk dengan Quran, boleh. Tapi tak boleh kita dudukkan Al-Quran di bawah, di atasnya buku tulis selain Al-Quran, tak boleh. Apalagi air minum. Paham Bu ya? Itu jaga benar Al-Quran, taruh di tempat tinggi. Namun jangan taruh dalam lemari yang paling dalam. Oh, di dalam lemari paling dalam. Akhirnya tidak dibuka.
Ada bayi lahir, ditaruh Quran di atas kepalanya. Setan masih ganggu karena tidak dibaca. Dia tuh takut kalau dibaca. Yasin ditaruh di atas kepala bayi. Ngapa ditaruh Yasin? Baca. Itu salah. Itu perbaikan untuk kita. Iya kan? Bukan itu lagi gunting. Kenapa ditaruh gunting? Memangnya bisa terbang gunting itu? Untuk motong jin? Enggak. Bahkan itu terkategori syirik yang menaruh gunting di depan kepala bayi. Paham ya? Apalagi taruh peniti. Peniti ajaib. Itu termasuk syirik. Bawang putih, empek-empek lah sekalian. Ibu rahimakumullah, syirik ya. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW, betul engkau wahai sahabatku, kata Nabi, betul, itulah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sambil Nabi SAW menepak bahu Ubay di sininya, ditepak dikit, itu tanda apa sih namanya, bagus begitu. Nah, sekarang ibu rahimakumullah, kita akan membahas tadi yang paling agung adalah ayat kursi dalam Al-Quran. Apa saja keagungannya? Ini mesti kita praktekkan. Setelah ibu mengetahui, harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, hendaklah kita membaca ayat kursi ini, ibu, di antara pagi dan petang. Setiap pagi kita baca, usai sholat subuh, bukan di dalam zikir sholat, di luarnya, di luar zikir sholat. Baca sebagai zikir pagi satu kali. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi hina yusbih, barang siapa yang membaca ayat kursi marrah satu kali dikala pagi hari, maka Allah akan melindungi dia dari pagi hingga petang. Iya Bu, Allah akan melindungi orang yang membacanya dari pagi hari sampai petang. Dari gangguan apa? Macam-macam. Dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan syaitan, dan lain-lain. Maka diberdayakan, dibiasakan. Sebelum matahari terbit, sudah salat subuh, kita masih ada sempatkan di rumah sambil masakkah itu, sedang menyiang sayur, misalnya, boleh ibu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh, asal jangan di dalam kamar mandi. Kamar bab suami boleh. Ya, oke itu ya. Kemudian hendaklah kita juga membaca di petang hari. Kalau tadi kan setelah subuh, salat subuh, sebelum matahari terbit pagi. Nah, sekarang dipersilakan kita membacanya setelah salat asar sebagai zikir sore kita. Maka kata Nabi Muhammad SAW, man qara'a ayatul kursi hina yumsi, barang siapa yang membaca ayat kursi saat sore hari, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi hamba yang membacanya dari malam hingga pagi. Hingga pagi. Itu ilmu betul. Saya sejak tahu itu ibu, saya tidak lupakan itu. Mudah-mudahan sampai mati baru saya lepas itu. Indah, indah betul, nikmat betul. Plong. Rasa Tuhan itu dekat dengan kita, asal kita baca ayat kursi. Ayat kursi yang kita baca ini, ibu, kita terangkan sedikit bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahul Qayyum, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, begitu ya. Dialah Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Allah tak butuh bantuan kita. Allah tak butuh bantuan kita agar Allah bisa berdiri. Allah tak butuh bantuan kita agar Allah bisa hidup. Tidak, Allah bisa hidup sendiri, Allah bisa berdiri sendiri. Allah tak ngantuk dan Allah tak tidur. Paham ya? La ta'khuduhu
sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit yang 7 lapis. Malaikat-malaikat surga di sana. Lahu ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit. Bermacam-macam bintang, gemintang, planet. Wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di bumi. Ini milik Allah, termasuk ibu. Ibu juga milik Allah. Saya juga milik Allah. Nyawa ini milik Allah. Kapan yang punya nyawa akan mengambil, kita tak tahu. Makanya kita perlu persiapan itu ya. Lahu ma fis samawati wal ard. Apalagi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Siapa sih yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah? Wasi'a kursi samawati wal ard. Kursi Allah. Nah, kembali ke kursi. Kursi itu kan kekuasaan Allah. Kalau dewan, anggota dewan yang coba ikut caleg, dia tidak dapat. Kalau dia tidak dapat suara, dia tidak dapat kursi. Kursi itu artinya kekuasaan. Kursi Allah, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi sejagat raya ini, ibu rahimakumullah. Itu ya, sampai terakhir. Itu makna daripada ayat kursi yang kita baca. Oke. Itu pagi zikir dijadikan sebagai zikir pagi dan zikir petang. Siapa yang baca di waktu pagi, Allah akan lindungi dia dari pagi sampai petang. Siapa yang baca di waktu petang, Allah akan lindungi dia dari malam sampai pagi. 24 jam Allah lindungi kita. Allah tak luput untuk menjaga kita, ibu rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni hendaklah kita membacanya di dalam zikir setelah sholat fardu. Zikir sholat fardu itu kan banyak ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, ada la daula syarika, baca qul huwal falaq an-nas, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Allah akbar, Allah akbar. Kita tutup la ilaha daula syarika. Nah, di dalamnya juga ada ayat jangan kita tinggalkan baca ayat kursi. Di saat kita selesai sholat fardu yang 5 waktu. Jangan kita lupakan untuk membacanya. Maka kata Nabi SAW sebagai sugesti bagi kita agar kita bersemangat menjaga mengamalkannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a ayatul kursi min duburi kulla salah." Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat. Salat apa tadi? Salat fardu. Lam yamna'hu dukhulal jannah illa al-maut. Tak ada yang menghalangi dia. Siapa dia? Orang yang baca ayat tadi. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali yang menghalangi dia adalah kematian. Paham ya, Bu? Tidak ada yang menghalangi kita masuk surga kecuali kita mati dulu. Kita mati dulu. Artinya apa? Benar-benar besar faedah siapa yang membaca ayat kursi. Makanya ibu kalau udah paham, sayang kalau ditinggalkan. Sebutlah imam, nanti imam misalnya dia tidak baca ayat kursi, kita tidak usah ikut dia. Karena sesungguhnya yang namanya salat berjamaah itu batasnya hanya sebatas assalamualaikum, salam, selesai salat berjamaah. Selebihnya zikir ibu terserah. Paham ya? Nah, itu zikir yang kita tahu itu yang afdal. Jangan tinggalkan untuk membaca ayat kursi selesai sholat 5 waktu. Siapa? Apa hikmahnya tadi? Dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Yang menghalangi dia apa? Hanyalah menghalangi dia adalah kematian. Dan kita pasti mati. Dan kita pasti meninggalkan dunia ini. Kita di dunia ini hanyalah tempat menanam, tempat bercocok tanam, tempat menabur benih, tempat menyiram. Kapan kita panen yang sesungguhnya? Saat kita nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Kalau benih yang kita tanam padi yang baik, kita panen padi. Kalau kita tanam rumput,
Siapa nak manen rumput? Enggak ada. Maka boleh jadi di dalam hidup kita di dunia ibu rahimakumullah, memang kita nanam padi, nanam amal soleh, ada sedikit rumput tumbuh ya. Ibu nanam padi, nanam jagung, ada tak rumput tumbuh? Ada. Itu tanda-tanda mungkin agak riak dikit, agak ada gangguan dikit di hatinya. Itu biasa. Tutuplah dengan istighfar kepada Allah. Namun padi kita tanam, ada harapan panen padi. Namun kita tanam rumput, tidak dia mungkin kita akan panen padi atau jagung. Itu ya Ibrahimahumullah. Jadi jangan lupakan baca ayat kursi. Ingat selalu Allah. Belum baca saat ibu ingat. 2. Yang ketiga, saya berangkat dari kisah hadis yang begitu panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, di bulan puasa, ibu, di bulan puasa beliau menjaga gudang makanan. Ingat ya? Ingat bu? Apa lupa? Atau belum? Sahabat Nabi bernama Abu Hurairah menjaga gudang makanan. Ya banyak gudang makanan. Biar tidak ada yang maling. Ini kisah. Ini hadisnya. Jadi suatu malam pertama saat beliau berjaga, tiba-tiba datang orang yang mencuri. Tertangkap tangan. Yang maling tadi tertangkap. Oh, minta tolong yang maling tadi, lepaskan aku butuh betul makanan ini. Ya, dilepaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu beliau melaporkan kejadian ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, tadi malam saat saya berjaga ada yang mencuri makanan. Tertangkap oleh saya. Dan dia minta lepaskan, maka ku lepaskan dia. Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah yang berjaga, besok malam dia datang lagi. Besok malam dia datang. Oh benar. Malam kedua Abu Hurairah sedang berjaga, tiba-tiba datang lagi si pencuri tersebut. Orangnya sama. Tertangkap tangan, dia minta tolong, lepaskan aku. Minta tolong, jangan dibawa aku ke Muhammad. Baik. Dan dilepaskan, datang lagi, menghadap lagi Abu Hurairah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang kau katakan ya Rasul, ternyata pencuri itu datang lagi dan dia minta lepaskan, ku lepaskan dia. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok malam dia datang lagi. Lah, benar. Di malam yang ketiga datang lagi pencuri tersebut. Sedang mencuri, tertangkap tangan, diikat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan mau dibawa ke Rasul. Ini orang ini. Apa kata dia? Tolong jangan bawa aku ke Muhammad. Kalau kau tak bawa aku menghadap Muhammad, aku akan ajarkan engkau. Aku akan ajarkan engkau ilmu. Apa itu? Hendaklah engkau membaca ayat kursi sebelum tidur, niscaya setan tak akan mendekatimu saat tidurmu. Baiklah kalau demikian, dilepaskannya. Lalu Abu Hurairah menghadap ke Nabi lagi. Ya Rasul, benar yang engkau katakan. Dia datang lagi malam yang ketiga. Dia datang lagi setelah kutangkap. Mau ku bawa dia ke hadapan engkau wahai Rasul. Dia enggan dan dia mengajarkan aku bacaan, yakni bacalah ayat kursi sebelum tidur, niscaya setan tidak akan mendekatimu saat engkau tidur. Apa kata Nabi? Dia adalah setan. Yang tadi mencuri itu adalah setan yang menjelma jadi manusia. Benar apa yang dia katakan, padahal dia pendusta. Paham ibu?
Syaitan kan pendusta, tapi benar yang dia katakan. Jujur dia. Dia tak akan mampu mendekati orang yang tidur, yang baca ayat kursi sebelum tidurnya. Dia pendusta, sedangkan dia kali ini dia jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibu rahimakumullah, hendaklah pun kita mendawamkan membaca ayat kursi sebelum tidur kita. Sebelum tidur, baik juga ibu berwuduk dulu kalau sanggup ya, biasa berwuduk, salat witir dulu. Berapa? 3 rakaat. Kalau tak mampu 1 rakaat, jangan setengah, tidak boleh setengah. Kalau setengah cuma batas rukuk, assalamualaikum, rukuk tidak ada. Begitu ya. 3 boleh, 1 boleh. Kalau kita sanggup mendawamkan witir sebelum tidur, ditambah lagi kalau kita pun mampu, hendaklah kita lanjutkan dengan membaca suratul Mulk sebelum tidur kita, insyaallah taala. Ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu untuk kita. Kalaulah ada pertanyaan, saya buka sesi untuk pertanyaan. Saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'd. Dengan ibu siapa? Indah. Indahnya dirimu. Ibu, apakah ada trik agar kita istiqomah khususnya beramal soleh, termasuk baca ayat kursi? Nabi rahimakumullah, kalau trik enggak ada. Trik itu untuk sulap. Ya, cara kita bagaimana? Bagaimana agar kita istiqomah? Yang pertama, setidaknya jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Apa doa kita kepada Allah? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, ibu-ibu semua kaum muslimin, usai kita melaksanakan sholat, kita diajarkan doa. Ini doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ulangi, itu doanya ya, baca nanti. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolong aku agar aku ingat kepada Engkau. Wa syukrika, dan aku agar banyak bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan aku agar dapat memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Itu agar kita berdoa. Pertama kiat pertama berdoa kepada Allah. Bantu aku ya Allah, itu tolong aku ya Allah agar aku istiqomah, agar aku memperbaiki ibadahku kepadamu. Ibadah kita kan masih kurang ya, kurang dari kualitasnya, kurang karena masih sholat buru-buru, kurang dari segi kuantitasnya, banyaknya masih kurang. Ya kan, kadang-kadang rajin, pas saat rajin sholat tuh, oh memang senang hati. Pas saat rajinnya, ketika malasnya pun demikian. Enak kita ini rajinnya lama, malasnya sebentar. Ini terbalik. Malasnya lebih lama, rajinnya sebentar. Itu bukan istiqomah. Kalaulah dia malasnya cuma 2 hari, rajinnya sebulan, itu biasa. Itu yang bagus. Kalau bisa ketika sholat semua sekali dia malas, karena bisikan setan malas itu. Ya, 1, berdoa kepada Allah. Kemudian doa pada Allah itu banyak ibu, banyak sekali. Ada doa yang kedua, doa agar kita istiqamah, agar Allah mantapkan apa nih? Ibu ada hati enggak? Ada hati. Hati itu berbolak-balik sifatnya. Qalbun. Barang dalam bahasa qallaba yuqallibu, membolak-balikkan. Siapa yang membolak-balikkan hati kita? Allah. Wa huwa yuqallibu kaifa yasha, dialah Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia apa maunya Allah. Makanya jangan heran kalau orang mengatakan senang kepada kita, senang di pagi besok.
Kemarin senang, hari ini benci dengan kita. Manusia tuh. Dosakan itu suami aja gitu. Oh dek sayangian deh, aku nggak ada marah lagi deh. Gitu, suami gitu ngomong. Sore kita marah lagi dia. Yo hati dibolak-balikkan Tuhan. Maka berserahlah kepada yang membolak-balikkan hati. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, wahai engkau ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tabbit qalbi ala dinik. Mantapkan hatiku dalam menjalankan agamamu, itu dia. Serahkan diri kita kepada Allah. Pun dalam surah Al-Fatihah kan kita berdoa juga dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta tolong ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang itu doa. Tuh ya. Kemudian perlu dicatat. Oh tadi dicatat. Trik yang berikutnya perlu kita catat, schedule betul loh. Jika perlu dicatat. Kenapa lupa? Apa sebab saya lupa? Jangan-jangan karena dosa yang pernah dilakukan. Dosa yang kita lakukan membuat kita malas ibadah, Bu. Ibu buat dosa, ibu malas ibadah, yakinlah. Yakinlah itu. Nah kemudian agar kita istiqamah, kiatnya juga perlu memperbanyak zikir. Selain kita doa, tadi kan beda dengan zikir, banyak zikir. Salah satu tadi agar istiqomah, zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu kan banyak. Memang perlu kita bahas bab tersendiri terkait dengan zikir. Lah masih malas, rasanya tidak bisa istiqomah lagi. Berusaha kita menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang baik. Menjalin hubungan baik dengan orang-orang baik. Berhubungan dengan orang-orang soleh. Oh tanya, Assalamualaikum. Ya, itu kiranya Ibu. Terus agar istiqomah, usahakan kita meninggalkan yang haram, meninggalkan perbuatan yang sia. Itu ini kan kadang banyak berbuat yang sia-sia, nonton TV terlalu lama. Ada. Ibu senang nonton TV, sinetron. Tidak usah TV sekarang, ikon lah. Lama nih kalau dia main HP itu. Sejam tak turun tangannya, tak ada capek. Coba pegang Quran 5 menit be. Iya, ibu senyum-senyum, artinya ibu pengalaman dari saya. Itu tadi ibu minta kepada Allah ya, insya Allah. Saling doa tadi yang utama. Lingkungan, kita ciptakan lingkungan yang baik di rumah kita. Anak-anak kita, suami kita ciptakan lingkungan baik. Insya Allah kita minta petunjuk dan topik dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar istiqomah ya insyaallah taala. Satu, ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulullah. Tadi Ibu Indah dengan Ibu siapa? Sakinah. Masya Allah, sejuk Bu Sakinah. Sakinah itu artinya tenang. Ya, tenang kalau dia indah kan? Tenang tubuh enak. Ya, sakinah. Mudah-mudahan setenang hati Ibu. Sakinah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, baik. Baiknya yang mana? Salat witir ini 3 rakaat sekaligus atau 2-1? Kan itu inti pertanyaan daripada Ibu Sakinah. Kalau saya pernah membaca dalil yang paling afdal itu 2 kali salam. 2 rakaat baru naik lagi 1. 2-1 itu paling afdal yang kita lakukan. Baik kita di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kalau ibu di bulan Ramadan kepengen nambah sholat, udah tarawih di masjid, ibu tidak perlu kalau nak ikut witir imam silakan, tapi mengambil fadilah yang lain, karena witir ini sebaik-baiknya di penghujung malam. Saya ulangi, witir ini sebaik-baiknya di penghujung 10 menit sebelum azan subuh. Kerjakan witir, itu yang paling afdal.
Ya, itu yang paling afdol. Tapi kalau daripada tertinggal sholat witirnya, sholat lah. Mungkin tidak telap kan. Makanya Bu, di bulan puasa nanti, nih kita puasa sekarang tuh insya Allah nanti akan maju lagi. Biasanya paling-paling nanti sahurnya azan subuhnya kurang 1/4 jam 5, paling gitu putarannya, 1/4 jam baru jam 5, jam 5 kurang 1/4 begitu. Maka Ibu, saya sering sampaikan ini dakwah kemana, kadang di TV saya sampaikan, di televisi, di Jack TV biasa kita ngisi kan, sama Ustadz Amin saya ngisi di Jack TV. Kadang bersama wali kota Jambi saya sering safari Ramadan sama beliau. Saya sampaikan kepada jamaah bahwa tidak ada sahur itu 10 menit sebelum subuh. Nabi tidak pernah mengajarkan kita. Imsak itu ya azan subuh itulah. Paham ya Bu? Ibu belajar. Karena itu hal-hal yang menambah-nambah dalam beragama. Imsak itu ya sebelum subuh. Azan subuh habis baru. Belum azan, paling 1 menit lagi saya masih minum. Iya Bu, begitu. Belum azan nih, masih ada air minum. Bahkan sudah azan, kita masih ada tertinggal setengah cangkir lagi. Allahu Akbar. Minumlah dulu, tidak masalah. Tapi jangan jadikan rutin hal. Aku nak nunggu azan dululah. Dagos ini susu seko, teh seko. Kurma tengah-tengah sini. Minum. Azan enggak, itu hal yang lain. Pokoknya sebelum azan berhenti, tidak ada jeda 10 menit sebelum azan. Coba Ibu cari dalil. Dan ini hanya tambahan dari orang-orang yang tidak ada dasarnya. Imam Syafi'i pun tidak seperti ini. Ya, imsak itu buat-buatan manusia yang menyalahkan Al-Nabi Muhammad SAW. Ibu kalau udah tahu nggak usah ikuti yang itu. Saya ajarkan, ini semuanya jadi saksi. Dan lebih mudah kan, praktiskan azan batasnya. Maka kalau takut, ini kiranya kurang 2 menit lagi, udah berhentilah. Begitu. Jadi sholat witir itu lebih baik 2 kali salam. Ya, karena kata Nabi sholat malam itu masna 2 rakaat, terus satunya witir, 1 rakaatnya. Dan paling afdal, walaupun Nabi pernah mengajarkan kepada sahabat beliau yang bernama Abu Hurairah agar salat witir sebelum tidur. Maka kalau dia sudah salat witir, dia tidak perlu witir lagi nanti di ujung malam. Paham ya? Tapi kalau belum witir, bangun subuh 10 menit lagi azan, wudu, salat witir 1 rakaat, udah cukup. Termasuk ibu orang yang ahli salat malam. Paham ya? Ulangi Ibu? Udah Isya? Qobliyah. Ba'diyah Isya. Boleh. Sudah sholat Isya, ya dah. Sudah sholat Isya, Ibu sholat witir. Terus sebelum tidur sholat witir lagi? Enggak. Sudah sholat Isya, ba'da Isya 2 rakaat, ya kan? Terus Ibu sholat witir, udah cukup bisa. Ya, Ibu langsung tidur. Jangan kemana-mana. Itu kan sebelum tidur, lebih afdal. Tapi takut daripada kita takut kita kerjakan, silakan kerjakan sholat witir sebelum tidur. Tapi bagusnya sebelum tidur. Kiranya, kecuali Ibu sudah Isya jam 8:30 langsung tidur, udah tidurlah. Begitu ya. Masih ada waktu? Ini jadwal siapa semestinya? Nggak tahu lagi ya. Tadi kalau sahurnya Ibu akhirkan. Sahur itu kata Nabi baliknya diakhirkan. Jangan jam 1 sahur. Sahurlah misalnya sebelum azan subuh 5 menit sebelum selesai, baru selesai sahur, itu paling afdal. Karena Ibu dapat doa malaikat.
disaksikan malaikat, berkah. Kalau ibu makan sahur jam 2, bangun subuh udah lapar lagi. Memang benar Nabi yang ngatur tuh. Allahu Akbar, indah betul. Betul ya, sangat indah. Kita lambat makan sahur, kenyang kita masih lama. Iya kan? Nah, berbuka dianjurkan cepat. Nunggu kita, tidak boleh kita azan, azan sudah selesai baru kita buka. Azan masuk maghrib langsung buka. Jangan nunggu azan dulu, nak benari apa-apa dulu, masak dulu. Ajulah nak kamu duluan. Tidak boleh ibu-ibunya. Ibu-ibunya kalau nak masak masalah, tapi pegang kurma siko. Azan, Allahu Akbar, Bismillah. Cukup Bismillah. Terus setelah kita masuk kurma tadi, bijinya jangan masuk ya. Biji kurmanya buang, jangan ditelan. Maka disunahkan baca doa, zahabaz zama'u wa batalal uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kali ya. Itu doa yang afdal, yang benar. Kita belajar agama ini kepengen benar, bukan kebanyakan orang. Yang biasa dibacakan Allah. Iya, enggak, kalau itu ibu baca boleh enggak apa-apa ibu baca. Tapi yang tadi jangan dilupakan. Bismillah, minum. Pertama apa syaratnya kalau untuk berbuka, mumpung saya masih, nanti kita tidak jumpa lagi mungkin. 1, kurmanya bukannya pakai rotop. Rotop itu kurma basah. Kurma basah itu kurma yang belum terbuka kulitnya, yang masih hijau, yang merah, agak kelat kalau kita makan, itu yang paling abdol. Ya, tak ada kurma, maka makan rotop tadi namanya. Yang kedua, tamar itu kurma yang biasa, yang hitam-hitam. Yang ketiga, air. Bukan teh, bukan kolak. Air putih. Ada 3 macam tuh, yang kalau dua-dua yang nggak ada, air putih. Gitu ya. Sudah azan, demikian pengajian kita. Banyak maaf kepada Allah kita mohon ampun. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian sehat walafiat, selamat menunaikan ibadah puasa insyaallah yang tak genap 30 hari lagi. Saya ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.